Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita bisa bersua kembali, bisa kita mengaji kembali, bisa kita menambah ilmu pengetahuan kita untuk lebih mengenal agama kita, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan makin niki yang akan sampaikan tata cara tarawihnya orang awam. Karena seperti yang kita ketahui, kita maklumi bahwa karena makin tarawih di masjid, tarawih di musalla, tarawih melakukan solat sunat tarawih di surau atau di tempat-tempat yang umum, kita diinstruksikan oleh pemerintah untuk sementara waktu untuk kita tidak lakukan karena satu dan lain hal. Dari itulah banyak jamaah yang punya keluh kesah, dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan solat sunat tarawih. Nah, mawanan nika makin yang ingin sampaikan cara-cara pelungguh untuk gawe sembahyang tarawih secara molah, sesuai kemampuan, sesuai keilmuan pelungguh masing-masing. Karena pada hari-hari yang lalu sampun tiang sampaikan, pernah kami sampaikan kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki dalam menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Itu semua niat dan tujuan kami agar kita semua meraih apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuh. Orang yang shamahu wa qamahu, orang yang puasa dan melakukan salat sunat tarawih, itulah orang yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosa salahnya oleh Allah, sehingga diibaratkan oleh Nabi kayak bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Oleh sebab nika, adin sakana, adin sapas tan tegawe sembahyang tarawih nika berembe tan tek gawe. Tentunya sesuai keilmuan kemampuan kita. Video ini pengajian niki tiang buat karena sebagian jamaah tiang lihat bingung dia. Din tahu entah nek gawe, din tahu entah nek laksanaan sembahyang tarawih nika. Nah, cara pertama adalah sekalipun pelungguh lakukan solat tarawih, sekalipun kalian menunaikan solat sunat tarawih di rumah, tetap disunatkan yang namanya azan dan iqamah. Hendaklah kalian azan di rumah kalian. Sekalipun jamaahnya hanya wanita, tidak ada yang laki, kancian tiap tarawih nina doang, tetap disunatkan azan, tetap disunatkan iqamah, tapi dengan syarat jangan suaranya didengungkan, jangan suaranya dikeraskan, dengan suara sekiranya bisa didengar oleh jamaah temannya yang akan menemani dia untuk melakukan solat sunat tarawih. Jadi ini yang pertama, harus kita azan, harus kita iqamah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran. Waman ahsanu qawlan, ucapan yang paling baik, yang paling istimewa luar biasa adalah ucapan qawlan yang da'a ilallah, mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya azan adalah pemberitahuan, yang namanya azan adalah mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan yang namanya salat 5 waktu. Dari itulah jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, santri-santriwati kami dimanapun kalian berada, inilah yang pertama yang kalian lakukan di rumah kalian. Azan dulu, baru iqamah. Toh juga misalnya malas azan, ya minimal iqamah. Mana yang kita pilih? Apa kita mau dahulukan iqamah atau azan? Para fuqaha menjelaskan ternyata jauh lebih mengutamakan azan ketimbang iqamah. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat mana yang lebih afdal, azan atau menjadi imam.
banyak ulama yang mengatakan azan lebih bagus ketimbang menjadi imam. Kenapa demikian? Karena dengan sebab adanya muazzin, datanglah imam, datanglah para jamaah untuk menunaikan solat. Itu alasan ulama yang mengatakan bahwa azanlah lebih bagus ketimbang menjadi imamah atau menjadi imam. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, menjadi imam lebih afdal, lebih besar pahalanya ketimbang sekedar menjadi muazzin. Kenapa? Karena resiko yang namanya menjadi imam. Nah, inilah cara yang pertama, azan dan iqamah. Yang kedua adalah hendaklah pelungguh-pelungguh, bapak-bapak, ibu-ibu tiang dimanapun pelungguh berada yang menyaksikan pengajian niki, adalah pelungguh sembahyang tarawih sesuai keilmuan pelungguh. Karena kita maklumi, di tuah biasa gawe yang saran sembahyang tarawih, di tuah jari imam. Terkadang dia lupa ayatnya, mana urutan ayatnya. Sebagian ada yang tidak hafal doa iftitah, tidak jadi masalah. Dari itulah mungkin yang ingin sampaikan cara orang awam. Cara orang awam menunaikan sembahyang tarawih. Nah, pertama adalah tentunya solat isya berjamaah. Setelah solat isya berjamaah, sebaiknya pelungguh juga lakukan solat sunat ba'diyah 4 rakaat. Barulah pelungguh melakukan solat sunat tarawih. Bagi yang tidak hafal, sallu sunat tarawih asabakumullah, tidak apa-apa. Bau tendek gawe, bau tendek baca selawat, tidak jadi masalah. Bau tendah ayat-ayat nika, anda tidak baca qul huwallahu ahad saja boleh. Dari rakaat pertama sampai ke-20 selalu kita baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad sampai akhir, tetap sah. Andai kan juga tidak kita baca ayat, tetap solat tarawihnya nika sah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu pelungguh tidak baca ayat misalnya, sah solat nika. Langsung Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sah solat nika. Tapi kalau seperti nika cara pelungguh, otomatis nanti makmum berembetan yang baca Fatihah, kemadean dan jarin laun. Dari itulah setelah baca Fatihah, baca ayat apa saja yang pelungguh ketahui, apa yang pelungguh hafal. Ayat-ayat yang terbaik tentunya memang ya kayak di Mekah Al-Mukarramah 1 juz setiap malam. Itu cara paling bagus. Karena kita tidak hafal, ya silakan bisa menggunakan ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek juga tidak semua Anda hafal, ya silakan mana yang Anda hafal. Itu caranya. Jadi masalah ayat jangan dikhawatirkan, jangan dibingungkan masalah ayat. Ayat Nabi saja sila. Doa iftitah kalau tidak hafal juga boleh tidak membaca doa iftitah. Bisa diganti doa iftitah atau kabirang nika dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nika bisa diganti. Jadi kabirang nika bisa diganti dengan tasbih subhanallah alhamdulillah Allah akbar, bisa diganti. Ya karena maklum namanya orang tidak bisa. Maklum namanya orang tumben menjadi imam. Tidak apa-apa. Pelungguh-pelungguh tidak baca doa iftitah bagi yang tidak hafal. Mana yang lebih bagus, membaca doa iftitah atau membaca ayat? Di mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, bahwa membaca doa iftitah jauh lebih utama ketimbang membaca ayat. Padahal ayat ini ayat Al-Quran. Sementara doa iftitah bukan dari Al-Quran, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan kita di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa doa iftitah itu mukaddam, lebih diutamakan daripada qiraatul ayat, membaca ayat-ayat. Kenapa demikian? Lil khilafi fihi riayatan minal khilaf, meraih perkhilafan yang ada antar mazhab masalah doa iftitah. Di mazhab-mazhab hal yang lain, mazhab Hanafi misalnya, mereka mengharuskan, diwajibkan membaca doa kabirang, membaca doa iftitah. Kita di mazhab Asy-Syafi'i hanya disunnatkan membaca doa iftitah. Karena meraih perkhilafan para ulama, para imam. Ada yang mengatakan wajib membaca doa iftitah. Dari itulah
Sebabnya, alasannya kita di mazhab Asy-Syafi'i lebih utama membaca doa iftitah ketimbang membaca ayat. Intinya sila seperti wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'mal bidunyaka biqadri maqamika fiha. I'mal bidunyaka, hendaklah kalian lakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia biqadri maqamika fiha, sesuai makam kita masing-masing. Makam kita beda-beda, keilmuan kita beda-beda. Karena beda keilmuan, otomatis beda pegawaian kita. Tidak ada orang yang bisa sholat kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa meniru kefasihan bacaan Nabi, kehusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa. Sahabat tidak bisa. Demikian juga kehusukan, kefasihan para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak bisa ditiru oleh para tabi'in. Demikian juga dan seterusnya sampai kita. Kelas-kelas kita orang awam tidak mungkin akan sama kualitas ibadah kita dengan para ulama, para imam dan seterusnya. Inilah yang selanjutnya adalah setelah azan tadi, yang kedua adalah pelunggum, langsung salat sunat Isya berjamaah. Lalu setelah salat Isya, salat sunat ba'da Isya, barulah langsung menunaikan salat sunat tarawih. Sekalipun tidak hafal sallu sunnat tarawih asabakumullah, tidak jadi masalah. Langsung aja salat tarawih. Nah, apabila makin pelungguh bingung niat salat sunat tarawih, cukup pelungguh menggunakan bahasa Sasak. Allah, kaji sembahyang sunat tarawih. Kaji sembahyang sunat tarawih 2 rakaat imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Atau bahasa konteksnya, kesembahyang sunat tarawih 2 rakaat jari imam karena Allah Ta'ala. Bareh makmum kesembahyang sunat tarawih 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala. Nah, seperti ini, ke Allahu Akbar, barulah baca tasbih. Kalau tidak hafal doa iftitah, barulah baca surat Al-Fatihah, selesai waladhdallin amin. Tidak hafal ayat-ayat pendek, silahkan mana yang pelungguh hafal, langsung Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi 3 kali, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, langsung sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la 3 kali, Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau tidak hafal misalnya, ya boleh tidak dibaca. Ini tidak baca, tidak kembali karena tidak hafal. Biasanya enggak hafal, rabbighfirli warhamni, enggak nekah hafal, ya silahkan. Ini dia baca subhanallah juga boleh. Ini dia baca rabbana atina fid dunya juga boleh. Enggak jadi masalah. Pokok tegawe sila mangke. Berprinsip pokok tegawe sesuai kemampuan keilmuan tiang pelungguh masing-masing. Asal tegawe sembahyang tarawih nike elek pegedengan pelungguh masing-masing. Itulah yang paling penting, lakukan salat sunat tarawih sekalipun di rumah masing-masing sesuai keilmuan, sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, setelah nikah terus, setelah dapat 2 rakaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, naik lagi, disunatkan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau pada rakaat pertama ayatnya qul huwallahu ahad, di kedua juga qul huwallahu ahad, tetap sah. Dari rakaat pertama sampai ke-20 qul huwallahu ahad, boleh dan sah itu. Tidak jadi masalah. Okay? Nah, ini agar pelungguh lebih yakin, pelungguh lebih tenang menunaikan solat sunat tarawih nikah. Selanjutnya setelah nikah adalah tentunya pelungguh juga setelah nikah selesai solat sunat tarawih dengan rinciannya sampai 20 rakaat, barulah pelungguh nanti ya silahkan solat sunat witir. Setelah temau 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan cara yang tadi semampu pelungguh, okay? Ini 20 rakaat berarti pelungguh akan lakukan solat sunat witir. Solat sunat witir nike pelungguh melakukan nanti setelah sembahyang tarawih yang 20 nike. Niatnya bagaimana? Biasa-biasa. Allah kaji sembahyang sunat witir 2 rakaat. Jaring ke imam karena Allah Ta'ala bar. Bahasa Sasak.
baut pian diri niat nikah. Okey, baut pian diri niat nikah beda-beda sekedik den kembe-kembe. Allah kesembahyang sunat witir 2 rakaat jari imam karena Allah Taala kanggo. Sengaja kesembahyang sunat witir imaman lillahi taala kanggo. Allah aku sembahyang sunat witir 2 rakaat turut imam karena kanggo selaku niki. Nah, tatkala pelunggung sudah berniat, baca doa iftitah, lamut dihafal, baca tasbih, baru baca Fatihah, surat Al-Fatihah, barulah pelunggung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Tatkala pelunggung ndak hafal, ndak apa-apa. Bisa baca qul huwallahu ahad, bisa baca qul ya ayyuhal kafirun, tidak dibaca pun juga boleh kalau pelunggung ndak ada yang pelunggung hafal. Memang caranya adalah di rakaat pertama witirnya Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, 2 rakaat. Barulah rakaat yang ketiga naik lagi setelah 2 salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tulis malik sekali Allah kesembahyang sunat witir baun pada aku kesembahyang sunat witir. Sa pertama ne kesembahyang sunat witir malik li rakaat endah ndak apa-apa. Kesembahyang sunat witir sarakaat karena Allah Ta'ala. Memang ada ulama yang membagikan, yang merincikan. Yang 2 rakaat itu adalah sunnatan minal witri. Kesembahyang sunat sebagian leman witir. Tapi bagi orang awam itu dimaaf. Dimaaf. Bagi orang awam dimaaf. Yang 2 rakaat kesembahyang sunat witir rendah unin niat. Pilih serakaat rendah kesembahyang sunat witir pada niat itu tidak apa-apa bagi orang awam. Okey, lagu lamun dengan tahu harus berbeza. Lamun sak 2 ni ke sebagian daripada witir. Usalli sunnatan minal witri rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja saya solat 2 rakaat sebagian dari witir. Itu harus karena 2 ini sebagian dari witir. Yang namanya witir kan yang ganjil. Ya 2 ini bagian dari ganjil. Tapi tidak usah pelunggung bingung, silahkan berniat aja seperti yang tiang katakan tadi, tetap sah, tetap diperbolehkan, tidak menjadi masalah nikah. Nah, setelah berniat pada yang serkaat atau sak ketelu nikah, Allah kaji sembahyang sunat witir serkaat turut imam karena Allah Ta'ala bar, atau sajari imam Allah kesembahyang sunat witir jarik imam serkaat karena Allah Ta'ala bar. Nah, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, selesai nikah ya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nanti pada malam ke-16 tesunatan tekunut. Nggih. Sunatan kunut lema lamun tuah balik ayat istilah lomboknya. Dari malam 16 disunatkan untuk melakukan kunut. Kapan kita kunut? Di witir yang terakhir yang serakaat nikah. Pelungguh ndak apal kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ndak apa pelungguh bisa baca salatun nahdatain kanggo. Ani teh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tetap sah. Sah nikah. Kunut endah harap. Asalkan arak doa nunas tipa Allah Ta'ala, pujian tipa Allah Ta'ala, kanci selawat tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir li ya ghafur misalnya. Allahumma ghfir li ya ghafur wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kanggo. Bagi yang hafal salatun nahdatain silahkan sah. Kunut dengan membaca salatun nahdatain, karena di salatun nahdatain ada pujian kepada Allah, ada doanya, ada juga di sana salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga di sana tansurana tabtaha alaina tarzukana wa taghfir lana, lengkap sekali di salatun nahdatain. Nah, niki bagi yang tidak hafal kunut kayak subuh atau kunut yang 16 malam ke-16 atau balik ayat nikah silahkan boleh bagaimanapun pelunggum bisa, mana saja yang pelunggum hafal kanggo. Nah, nikalah caranya pelunggum yang sebagai orang awam atau yang tidak pernah sekolah atau tidak mampu untuk gawe seperti ustad-ustad, seperti tuan guru atau sebuah sekolah-sekolah, pelunggum yang butuh huruf
Dia tuah tumben jadi imam, silap degawe en bae dulu, betat sak tahu asal tegawe kurang lebih nikah tidak menjadi masalah. Kanggo ndek imam nikah adalah kanak misalnya. Arabijat masin SD. Arabijat masin MI. Apalagi naik bijat sanawiyah, apalagi naik bijat tua aliyah, bu mama misal. Kanggo dia jadi imam dakan kanak SD. Aman arak, papun arak, lagu papun nenek kurang paseh dadah bacaan. Bagusan kanak kodek nikah jadi imam. Bagusan bayi sekalipun tamat SD, sekalipun masih sekolah SD, sekalipun masih sekolah sanawiyah, bagusan dia jadi imam ketimbang pelunggum salinsir lagu dia apal ayat pendek, dia tak apal kunut, dia tak apal doa iftitah. Lebih bagus bije jari bayi balut sakodek nikah jadi imam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ya ummuha gulamuha. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah beliau yang menjadi imamnya adalah gulamnya, kanak kodek. Kanggo kanak kodek nikah jadi imam sekalipun dek man balik. Kanak ni man balik umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun boleh dia menjadi imam. Apalagi bijajari pelungguh makin banyak yang sudah hafal juz amma, Masya Allah, masih di SD tapi dia sudah hafal juz amma. Terkadang bijajari pelungguh yang ada ngaji di TPQ hafal ayat pendek dia, sah menjadi imam, boleh menjadi imam asalkan mame. Lamun nina jadi imam deng kanggo makmum narak dengan mame. Nggih. Lagu lamun mame jadi imam silahkan. Yang lensir apalagi atau yang kode masih bebeak dalam artian masih SD tetap sah menjadi imam. Kesimpulannya bahwa imam nikah harusnya mame. Harus mame. Nggih. Nah, lamun nina cuma kanggo jadi imam nina saroh nina doa. Berbicara entek nganjang, ambil posisi entek nganjang. Lamun sarah nina terjadi imam, posisinya adalah sekedar maju ukuran selangkah. Misal mungkin baris nina te sarah nina. Nah, nina jadi imam nu seukuran selangkah. Ndek ne marantan imam dengan mama. Lamun sarah nina doang jadi imam. Jadi sekedar maju sekedik ukuran selangkah leman sab nikah. Ini dia kancet sesap misalnya. Lagu lamut kancet 2 misalnya nina sarah nina dia seperti ibarat ndek apa namanya sekedar arak li kanan maju sekedik endah warak nikah. Nah makin bagaimana posisi sab berembetat atur sop arak mame arak nina kancet misal. Mame selakian atau semamen suami satu. Lalu ada anak laki-laki satu misalnya. Lagi ada anak perempuan satu. Berarti berdua dengan ibunya. Bagaimana posisinya? Posisinya adalah anak yang laki bijat sama mengarah elek kanan imam. Sementara sak nina jak elek mudin imam. Pada setoek, pada sebelah kakinya imam. Nah ini caranya posisi dari berdirinya sang makmum kalau sedikit. Kalau makmumnya satu orang, laki-laki berada di kanan imam. Tapi kalau makmumnya satu orang perempuan, berada di belakang imam. Tapi mungkin kalau makmumnya satu orang laki-laki, tetap berada di kanan imam. Yang satu orang perempuan, berada di belakang imam. Ini beda cara pemosisiannya. Ini cara bagusnya. Andaikan dia berdiri di mana saja, tetap sah solatnya, tetap diperbolehkan dan tetap sah dapat pahala sesuai yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan singkat tentang cara tarawihnya orang awam, cara pelungguh-pelungguh melakukan tarawih karena tidak terbiasa, karena mungkin tidak tahu. Intinya kesimpulan adalah degawe sesuai kemampuan pelungguh masing-masing sambil pelungguh nanti bertanya, berketuan ojok saya lain berketuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf tentunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum